jadi sesungguhnya kalau di kita ini penamaan bulan beda dengan bulan Masehi. Kalau Masehi itu kan dipengaruhi oleh kaisar-kaisar Romawi yang berpengaruh segala macam, dewa-dewa, kayak Januari dewa Janus gitu kan, Juli kaisar Julius Caesar dan sebagainya. Kalau bulan-bulan dalam Hijriah, penamaan bulan itu adalah apa namanya, tanda jejak kita, kepulangan kita pada Allah. Misalnya sekarang Zulhijjah, ini dimulai dari bulan Ramadan. Ramadan itu kan pembakaran, dibakar semua dosa-dosa kita, digodok supaya kemudian hilang semuanya. Kemudian setelah itu Syawal, meningkatkan amal kita setelah digodok, dibakar semua kesalahan kita. Setelah itu ada Zulqa'dah, yakinkan diri kita dengan apa? Miliki akidah yang makin kuat, kedudukan keimanan kita di hadapan Allah makin kuat. Baru akhirnya puncaknya Zulhijjah. Kalau sudah Zulhijjah itu, kalau orang-orang memiliki haji gitu kan, haji itu kan kembali pada Allah. Mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Kita yang tidak berhaji, haji juga, kita juga merangkak menuju Allah melalui apa? Melalui pendekatan kita, mendekatkan diri pada Allah, taqarrub kita pada Allah. Jadi puncak daripada tahun itu ya Zulhijjah. Ketika ingat Zulhijjah, Zulhijjah. Ketika ingat haji, maka ingat juga kita dengan kurban, ingat juga kita dengan puasa, dan akhirnya kita dituntun oleh Allah untuk bahagia di bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena kita sudah punya keyakinan makin kuat pada Allah di bulan Zulqa'dah, kita juga akhirnya merangkak menuju Allah di bulan Zulhijjah. Puncak semuanya dikumpulkan di bulan Zulhijjah. Makanya 10 hari bulan Zulhijjah itu oleh Rasulullah disebut amalannya itu lebih hebat daripada amalan-amalan yang lain. Bahkan jihad fisabilillah pun tidak bisa mengalahkan amal-amal di 10 hari bulan Zulhijjah, kecuali dia jihad dan mati syahid. Itu kata Rasulullah, mamin ayamin al-amalus salih fihi ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Jadi kata Rasulullah, tidak ada satu amalan pun di mana amal-amal baik di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding hari-hari di pada hari ini. Hari apa itu? Al-Ashr, Ayyamul Ashar, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Bahkan Rasul ditanya, qila walal jihad fisabilillah ya Rasulullah, meskipun jihad fisabilillah ya Rasulullah, kata Rasul, walal jihad fisabilillah illa rajulan kharaja binafsi wa malihi thumma lam yarji' min kulli min syai'in min kulli syai'in. Sampai kata Rasulullah, semuanya itu tidak ada yang dicintai Allah selain pada hari-hari ini, meskipun itu jihad fisabilillah, kecuali orang jihad dan mati syahid. Yang bisa mengalahkan amalan-amalan baik pada 10 hari di bulan Dzulhijjah hanya mati syahid saja. Makanya senyum kita adalah amal baik, itu lebih dicintai Allah dibanding jihad fisabilillah. Luar biasa Allah memberikan jamuan pada kita di akhir tahun ini. Jadi kalau kita perhatikan saat ini kita harus memperingati di Zulhijjah, sebenarnya kan kita harus celebration, tapi kita dihadapkan pada kondisi yang mana kita harus stay di rumah, bahkan haji pun untuk tahun ini ditiadakan. Bagaimana kita menanggapinya? Oke. Nah ini jamuan Allah di balik semua kejahatan ini, maka kita sebenarnya harus berterima kasih pada Allah karena Allah memberikan jamuan hidangan ilahiyah pada kita. Kalau kita bersedih dengan hal-hal yang seperti tadi yang COVID-19 ini, maka kita memasuki bulan Dzulhijjah dengan penuh khidmah dan perenungan. Kalau kita ngomong tentang kesedihan, begitulah Nabi Ibrahim dulu. Di awal bulan Dzulhijjah, beliau juga sama dihadapkan pada kehidupan yang menyedihkan. Anak satu-satunya harus disembelih. Kemudian direnungkan oleh Nabi Ibrahim, maka disebut tarwiyah. Sampai tanggal 8 beliau merenung. Ini perintah Allah atau perintah setan ini. Kemudian pada tanggal 9 Nabi Ibrahim dapat hari Arafah. Apa Arafah? Pengetahuan tentang keyakinan bahwa ini perintah dari Allah. Dibuktikan dengan keikhlasan anaknya yang menyatakan boleh saya dikorbankan karena demi Allah. Tapi ketika itu terjadi Arafah, belum yakin ketika tidak ada hari nahar. Makanya tanggal 10 ada hari nahar, hari penyembelihan. Kata Allah, kalau seandainya Allah berkata mungkin begini, jika engkau memang cinta pada aku, singkirkan yang terdekat denganmu, yang menghalangi antara hubunganku denganmu. Maka kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, engkau lebih utama buatku daripada Ismail. Kata Nabi Ismail, silakan, karena Bapak harus lebih mendekat pada Allah, dan kita semua harus mendekat pada Allah daripada kehidupan dunia. Apa arti saya? Karena saya juga adalah milik Allah. Makanya dengan ujian itu akhirnya diberi kebahagiaan. Kita juga berharap dengan pandemi ini, ketika kita tetap semuanya minallah ilallah, dari Allah kepada Allah, billah dengan bersama Allah, lillah kepada Allah, maka insya Allah ma'allah, bersama dengan Allah kita akan mengalahkan pandemi ini. Minimal yang tadi kata Mas Agung, kebahagiaan itu akan muncul ya, ketika Zulqa'dah dipelihara, Zulhijjah kita raih, maka akan terjadi
kelulusan kita. Summa cum laude, mumtaz kata orang-orang Timur Tengah. Seperti halnya Rasulullah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu terjadi di Haji Wada gitu, setelah Haji Wada. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Datang Yahudi pada Sayyidina Umar bin Khattab. Kata seorang Yahudi, seandainya itu diturunkan padaku, akan aku jadikan hari raya. Yang dimaksudkan ayat yang turun oleh Yahudi itu apa? Yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah kita berbahagia, akhirnya punya keinginan bagus. Akhirnya tiada yang paling meyakinkan dan membahagiakan kita kecuali ketika kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kiai.